Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Untuk kelas akuntansi manajemen yang semester ini, insya Allah saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah akuntansi manajemen, di mana di sini saya akan menjelaskan atau kita belajar bareng-bareng mengenai akuntansi manajemen ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Pratomo Cahaya Kurniawan. Eh, Selama satu semester nanti kita akan bertemu ya, insya Allah 4 kali live streaming ataupun Zoom seperti ini, di mana 2 kali sebelum UTS dan setelah UTS ada 2 kali live juga ya. Baik, mungkin langsung saja ya. Saya jelaskan tentang kontrak kuliahnya ya. Nah, teman-teman, ini kontrak kuliah yang harus kita jalani selama satu semester ya. Di mana di sini ada penilaian mahasiswa ya. Ada 5 komponen. Yang pertama ada tugas atau presentasi, kemudian responsi, kemudian ada presensi atau kehadiran, kemudian ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk grade nilainya ya, teman-teman ya. Ini saya kira teman-teman sudah hafal semua untuk grade-grade nilainya ya, yang disepakati di IAIN Pekalongan. Kemudian untuk petunjuk aturannya, perkuliahannya ini kalau memang menggunakan Zoom ya, otomatis kita harus mempersiapkan perangkatnya dulu, aplikasi Zoom-nya dan lain-lain. Nanti kalau misalnya saya tidak bisa Zoom ataupun saya tidak bisa memberikan materi di-upload di Sikadu, nanti saya akan menghubungi teman-teman semua ya. Baik, untuk ini apabila kita tidak menggunakan atau live Zoom atau live Gmeet, nanti kita diskusi lewat e-learning ya teman-teman ya. Nanti bisa ada misalnya ada materi, kemudian upload tugas, saya upload di situ semua. Kemudian tata cara berpakaiannya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, tidak boleh memakai kaos ya. Kemudian kehadirannya mengikuti kelas online ya, termasuk mengikuti kelas Zoom. Teman-teman, saya wajibkan untuk on-cam kameranya. Kalau nanti ada tanya jawab, silakan kita bisa diskusi di situ ya. Kemudian yang selanjutnya mengerjakan tugas secara mandiri, tidak boleh copy paste ya. Kemudian setiap kecurangan dalam ujian tidak dapat ditolerir dan dianggap mahasiswa yang bersangkutan gugur, tidak mendapatkan nilai. Untuk kehadiran minimum 75% dari total kehadiran di kelas online. Jadi setiap selesai kuliah, saya akan saya mengumumkan untuk absennya ya. Nanti teman-teman bisa langsung absen sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu. Kemudian untuk RPS-nya sudah saya share ya teman-teman di e-learning-nya. Teman-teman bisa langsung cek e-learning-nya. Ini untuk RPS-nya teman-teman. Kita akan belajar mengenai akuntansi manajemen, kemudian konsep perilaku dan biaya, perilaku biaya aktivitas, manajemen berbasis aktivitas, kemudian ada pelaporan, evaluasi, investasi, dan penetapan harga, ada ROI, return on investment, dan transfer pricing, kemudian ada penentuan harga jual, ada UTS ya, kemudian setelah UTS nanti akan ada analisis biaya sampai dengan loan accounting, perhitungan biaya target, dan balance scorecard atau BSC. Itu yang akan kita pelajari selama satu semester teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ini kita langsung saja ya. Partisipasi ini persentasenya tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%, dan persentasenya atau partisipasi ya absen 10%. Nah ini untuk RPS-nya mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Nah, oke, kita langsung saja untuk materinya ya teman-teman ya. Sebentar.
Nah, ini dia. Untuk pertama kita akan belajar mengenai konsep akuntansi manajemen. Nah, jadi kita harus mengerti dulu bagaimana atau apa sih itu akuntansi manajemen ya. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi, kita harus kenal dulu luarnya. Oke, baik, kita langsung saja. Nah, di sini akuntansi manajemen itu tugasnya ngapain sih sebetulnya? Ya, teman-teman. Nah, tujuannya itu hanya untuk mencari informasi atau menyediakan informasi untuk kebutuhan manajemen. Jadi setiap tahun itu manajemen pasti menetapkan satu tujuan, teman-teman. Satu tujuan itu ya salah satunya dasarnya untuk menetapkan tujuan ya informasi akuntansi manajemen dari apa audit atau informasi akuntansi manajemen yang sudah dilakukan tahun lalu seperti itu. Jadi untuk tahun depan ya berarti nanti pada akhir tahun akuntan manajemennya dia akan memberikan informasi pada manajer ini loh kinerja kita selama 1 tahun. Nah nanti untuk tahun depan baiknya yang belum tercapai yang ini seperti itu. Jadi nanti manajemen atau manajer akan menetapkan atau merencanakan tujuan yang belum tercapai pada tahun ini misalnya untuk tahun depan seperti itu. Nah ini tujuannya menyediakan informasi untuk memenuhi tujuan manajemen ya. Nah input kemudian proses output. Nah user ini manajer ya teman-teman ya. User itu manajer. Kemudian nah tipe-tipe informasi akuntansi ada informasi kuantitatif dan informasi non kuantitatif. Nah, kuantitatif ini nanti berdasarkan data, teman-teman. Nah, informasi kuantitatif dibagi dua lagi menjadi informasi akuntansi dan informasi non akuntansi. Nah, informasi akuntansi nanti dibagi lagi menjadi tiga, ada informasi operasi, informasi keuangan atau akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Nah, di sini informasi akuntansi manajemen ini termasuk dalam informasi akuntansi, ya. Di mana tadi nanti akan ada apa namanya ikhtisar ataupun ringkasan ya selama kinerja selama 1 tahun itu diringkas oleh akuntan manajemen untuk dilaporkan pada manajer seperti itu. Gunanya nanti untuk membuat keputusan perencanaan ke depannya atau tahun depannya. Nah, sistem informasi ya dalam hierarki sistem informasi akuntansi manajemen ini sebetulnya di dalam berada di semestanya sistem informasi ya. Nah, dia lebih luas, kemudian lebih mengerucut lagi ada sistem informasi akuntansi. Di dalamnya sistem informasi manajemen itu ada sistem informasi akuntansi. Kemudian ada di dalamnya akuntansi biaya tadi, yang operasional ini ya. Informasi operasi ini nanti di dalamnya ada akuntansi biaya, teman-teman. Kemudian nah di akuntansi manajemen ini masuk ke dalam bagian dari akuntansi biaya ya. Akuntansi manajemen bagian dari akuntansi biaya di sini pecahannya ya. Nah, kemudian sisanya adalah akuntansi keuangan. Jadi akuntansi biaya ini sebetulnya membahas mengenai akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Selain ada sisi manajemennya dan ada juga sisi keuangannya, teman-teman. Saya kira sudah mendapatkan akuntansi biaya ya sebelum mengambil akuntansi manajemen. Nah, ini beberapa tujuan dari sistem informasi akuntansi manajemen ya. Menentukan harga pokok atau costing produk, jasa, dan objek lain di dalam manajemen ya. Jadi perusahaan membuat satu produk misalnya mouse. Nah, ini mouse ini ya. Mouse ini harus dihitung oleh si akuntansi manajemen berapa sih biaya untuk membuat mouse ya. Kemudian apa saja apa namanya unsur-unsurnya apa saja, kemudian nanti ditotal semuanya ketemulah biaya satu untuk produksi satu mouse ini. Sebelum ditemukan atau ditentukan harga jualnya, kita harus hitung biayanya dulu untuk membuat mouse ini berapa. Misalnya ketemu satu mouse itu, satu pieces mouse 10.000, berarti nanti manajer kita informasikan ke manajer ini loh,
harga MOS itu, pembuatan MOS itu 10.000. Nah, kemudian manajer akan menentukan MOS ini akan dijual berapa supaya untung, seperti itu teman-teman. Di situ ada ada perencanaan, ada pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Terakhirnya adalah pengambilan keputusan yang saya bilang tadi. MOS ini harganya berapa, mau dijual berapa, itu pengambilan keputusan ya di situ. Kemudian kebutuhan informasi dalam manajemen, ada perencanaan, ada pengendalian, ada pengambilan keputusan ya. Ada 3 kebutuhan informasi dalam manajemen yang tadi dia. Perencanaan ini planning ya, dibuat dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan. Kemudian pengendalian. Nah, pengendalian ini digunakan untuk memantau rencana yang sudah disiapkan supaya rencana itu tetap pada jalurnya. Jadi perlu pengendalian. Teman-teman pengen kuliah selesai 3,5 tahun rencananya ya. Pengendaliannya bagaimana? Ya pengendaliannya teman-teman harus menetapkan target 1 semester ini IPK-nya sekian, IPK-nya 3 terus. Nah, itu pengendalian. Kalau kita gagal mengendalikan IPK-nya 3, berarti tujuan untuk 3,5 tahun gagal, seperti itu teman-teman. Kemudian pengambilan keputusannya ya tadi terakhirnya adalah bisa lulus 3,5 tahun ya, lebih cepat. Kemudian akuntansi keuangan versus akuntansi manajemen ya. Di sini akuntansi keuangan menyediakan output pihak eksternal dan mengikuti aturan yang ketat. Jadi akuntansi keuangan otomatis membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansinya ya. Ini mengikuti aturan itu maksudnya adalah menggunakan atau sesuai dengan standar akuntansi. Digunakan untuk siapa? Ya untuk pihak eksternal. Kita publish keluar seperti itu. Jadi pihak luar itu tahu, oh perusahaan ini ternyata rugi, oh perusahaan ini ternyata untung. Nah, itu kita publish keluar. Sedangkan akuntansi manajemen yang saya bilang tadi digunakan untuk pihak internal, untuk manajer, untuk membuat perencanaan, pengendalian pada tahun depan, pengambilan keputusannya seperti apa. Nah, ini akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Pengguna informasi, batasan input-output, jenis informasi, orientasi waktu, tingkat agregasi, dan kelolosaan. Sejarahnya, kita berbicara sejarah dulu teman-teman. Akuntansi manajemen fokus pada biaya produk, penghitungan laba untuk pengambilan keputusan strategis. Yang saya tadi jelaskan, biaya produk untuk MOS berapa sih, itu teman-teman dihitung kemudian diambil keputusan, dijual berapa, seperti itu, awalnya seperti itu. Kemudian penekanan pada tahun 1925 sampai 50, penekanan pada penghitungan biaya persediaan, perbaikan kalkulasi biaya persediaan di tahun 1950-an sampai 60-an, kemudian diakuinya perlu perbaikan dalam akuntansi manajemen, itu tahun 1980. Nah, kemudian era sekarang, tema barunya yaitu manajemen berdasarkan activity based management. Berarti berdasarkan aktivitas apa yang dilakukan, aktivitasnya ya. Fokusnya apa? Meningkatkan nilai pelanggan dan laba. Jadi ini pelanggannya ini biar puas, kemudian perusahaan juga tetap memperoleh laba, teman-teman. Seperti itu. Kemudian orientasi pelanggan, nilai pelanggan ditingkatkan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Jadi produknya akan bisa bersaing dengan produk lain. Perspektif atau melihat dari lintas fungsional, memahami pentingnya rantai nilai dari manufaktur untuk pemasaran untuk distribusi ke layanan pelanggan. Maksudnya apa di sini? Jadi perusahaan melihat bagaimana produk itu berjalan sampai ke tangan pelanggan itu bagaimana caranya. Nah ini memahami rantai nilai dari pabrik untuk ke pemasaran, ke pelanggan itu bagaimana caranya. Misalnya mau lewat agen tersendiri ataupun langsung titipkan jadi barang konsinyasi di supermarket seperti itu. Nah ini distribusinya seperti apa? Dilihat dari perspektif lintas fungsional. Kemudian ada TQM, Total Quality Management, berusaha menciptakan produk yang sempurna tanpa cacat.
Nah, dalam pembuatan produk tidak dapat dipungkiri pasti akan ada produk yang cacat seperti itu. Tapi perusahaan akan berusaha untuk mempersiapkan yang namanya TQM, Total Quality Management, teman-teman ya. Di sini untuk menghindari produk yang cacat. Kemudian waktu sebagai elemen keunggulan bersaing, membuang waktu harus cepat ya, efektif, efisien. Efektif itu ya waktunya cepat, yaitu ya di sini. Kemudian efisiensi, efisiensi untuk meningkatkan laba, berarti biaya yang dikeluarkan tidak banyak tapi labanya besar, seperti itu. Efisiensi, tidak boros. Kemudian e-bisnis, e-bisnis cara berbisnis untuk mengurangi biaya, dia menggunakan teknologi informasi, bisa lewat apa namanya platform media online, dia untuk apa namanya belanja online seperti itu ya. Bisa manajer bisa mempertimbangkan dijual lewat toko-toko online seperti itu, e-bisnis yang sekarang sedang hits ya teman-teman ya. Semuanya Matahari kalah dengan Ramayana tutup dengan kalah dengan Tokopedia dan Shopee dan lain-lain ya. Karena ini orang lebih suka yang praktis ya di era sekarang teman-teman. Kemudian peran akuntan manajemen di sini peran utamanya mendukung manajemen dalam setiap tahap pengambilan keputusan bisnis. Nah, di sini ada 3, pengetatan regulasi atau aturan, tata kelola perusahaan, kemudian membangun kontrol atau pengendalian atas manajemen, kemudian meningkatkan pentingnya penilaian manajemen kontrol internal. Jadi ini ada apa ya? Audit seperti ini. Audit menilai untuk manajemen kontrol. Jadi dicek secara berkala. Kemudian akuntansi manajemen dan perilaku etis ya. Tujuannya untuk memaksimalisasi keuntungan yang harus dicapai berdasarkan etika dan aturan hukum yang berlaku. Jadi perusahaan otomatis atau memiliki tujuan untuk meraih keuntungan yang besar sebanyak-banyaknya ataupun keuntungan yang banyak, tapi harus sesuai dengan aturan gitu. Jadi tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah maupun korporasi seperti itu ya. Jadi harus ada etikanya, tidak boleh asal cari keuntungan tapi merugikan orang lain ataupun pihak lain. Kemudian akuntansi manajemen dan kode etik ya, ada kode etiknya. Di sini ada kejujuran yang saya bilang etikanya apa saja di sini ada kejujuran, ada integritas, promise keeping ya, memegang janji, jangan memberikan janji palsu ya teman-teman ya. Ya itu nggak boleh kita memberikan janji-janji seperti apa namanya nanti kita akan persiapkan 1 minggu lagi produknya, ternyata 1 minggu nggak jadi, jadinya 3 minggu. Nah itu jangan, itu akan apa ya membuat konsumen itu nggak percaya. Kepercayaan itu penting teman-teman ya. Kemudian fidelity, kesetiaan, kemudian fairness, keadilan atau kewajaran, ada peduli terhadap sesama, caring for others, kemudian respect, menghormati sesama, responsible, bertanggung jawab ya pada warga negara karena konsumen kita adalah warga negara. Kemudian pursuit excellence, selalu berusaha yang terbaik, dan accountability atau akuntabilitas. Nah ini kode etik yang perlu dijunjung ataupun perlu diterapkan oleh setiap perusahaan teman-teman. Agar perusahaan berhasil harus menggunakan kode etik ini ya. Kemudian akuntan manajemen ya, itu dia punya apa namanya syarat-syarat tertentu sebagai seorang akuntan manajemen. Ya, itu ada beberapa sertifikat di situ. Ada CA, Chartered Accountant, itu biasanya orang-orang akuntan keuangan ya. CMA, nah ini CMA itu ya orang akuntan manajemen ini. Certified Management Accountant, ya. CPA, Public Accounting itu untuk KAP, kantor akuntan publik ya. Kemudian CIA, Certified Internal Auditor, ya itu untuk audit internal. Ini ada beberapa sertifikasinya. Kalau misalnya nggak punya sertifikasi bagaimana? Bisa juga, yang penting dia bisa kerja, bisa punya pendidikan ataupun sudah belajar mengenai konsep akuntan manajemen, kemudian berpengalaman. Pengalaman itu berarti dia sudah
menjalani profesi itu selama beberapa tahun ya. Dengan pengalaman itu kan dia sudah tahu, masalah-masalah apa yang mungkin dihadapi saat bekerja, seperti itu. Jadi beda orang yang baru lulus dengan orang yang sudah bekerja itu otomatis berbeda caranya. Jadi orang yang baru baru lulus itu dia belum berpengalaman dan orang yang sudah kerja pasti sudah punya pengalaman sebelumnya, teman-teman, seperti itu. Nah, ini ada beberapa kuis, mungkin ini teman-teman bisa coba dikerjakan, tapi tidak usah, dikumpulkan, nggak apa-apa, untuk teman-teman, cari, informasinya saja, teman ya, ini. Itu mungkin, untuk pertemuan kedua ya, mengenai konsep akuntansi manajemen yang saya jelaskan, nanti kita bisa diskusi lewat, grup WA ya teman-teman, ataupun nanti saya sediakan mungkin lewat e-learning teman-teman, yang mau tanya bisa bisa bertanya di e-learning ya. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin minggu depan, saya menggunakan Sikado saja ya. Untuk hari ini memang rencananya memang saya live untuk buat teman-teman, tapi saya putuskan untuk rekaman karena memang, ada di jurusan ada tugas dari jurusan untuk keluar kota untuk besok. Jadi, tetap saya harus menjelaskan ini karena saya sudah janji dengan teman-teman, ya akhirnya saya harus merekam ini dan teman-teman bisa melihat nanti lewat YouTube saya ya, yang saya bagikan ke e-learning. Mungkin itu teman-teman, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, kita diskusi bareng, belajar bareng, bisa lewat grup WA ataupun lewat, e-learning ya teman-teman ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.